Beneran ya memang, kalau dulu mungkin memang karena terdesak itu tadi, akhirnya iseng-iseng buka 1, buka 2, buka 3, kan awalnya 3 orang. Ya semua owner udah punya masing-masing lah, intinya udah ada passive income-nya lah. Kalau cuma mau berhenti di situ aja, bisa sebenarnya. Tapi kan akhirnya kami memutuskan untuk tidak berhenti di situ. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Zain Wicaksono, biasa dipanggil Zen. Saya adalah salah satu owner sekaligus co-founders dari Nasgor Bumi Rempah. Nasgor Bumi Rempah adalah sebuah usaha kuliner yang kami bangun ketika era pandemi. Jadi waktu itu pertama kali dirintis di cabang pertama pada tanggal 4 Desember 2020. Saat itu lagi tinggi-tingginya COVID dan beberapa waktu setelahnya ada yang namanya PSBB. Tapi alhamdulillah berjalan lancar walaupun ada kendala seperti itu. 4 bulan kemudian kita buka cabang kedua di Wisma Jaya. 4 bulan berikutnya buka cabang lagi yang ketiga di Harapan Jaya. Jadi sampai hari ini, saat ini alhamdulillah kami sudah punya 6 cabang. 5 di Bekasi, yaitu di Rawalumbu, Wisma Jaya, Harapan Jaya, Pondok Ungu Permai, dan Wisma Asri. Kemudian 1 lagi di Jakarta, yaitu di Cipinang Muara. Awal cerita kenapa bisa bikin Nasgor Bumi Rempah, jadi waktu itu dulu saya dan teman-teman bisnis bareng, tapi mainnya di konveksi. Nah, ketika masuk pandemi, waktu itu sebenarnya di awal-awal masih bisa survive, walaupun ada banyak proyekan yang cancel. Misalnya ada family gathering yang nggak jadi, acara-acara yang nggak jadi, akhirnya kan nggak jadi bikin kaos. Nah itu, tapi kemudian bisa tertutupi dengan adanya orderan dari APD dan masker. Waktu itu kami masih main itu semua. Sempat berjalan lancar selama kurang lebih 3-4 bulanan, walaupun waktu itu lagi tinggi-tingginya COVID. Tapi kemudian kesini-sininya agak mulai berkurang orderan tersebut dikarenakan beberapa hal. Kalau misalnya yang APD, itu kita UMKM udah nggak bisa produksi lagi karena APD itu syaratnya harus ada uji lab dan harus ada ISO-nya dan lain-lain. Nah, kalau masker, scuba waktu itu udah nggak boleh lagi nih. Kita awalnya main scuba, kita main masker kain, tapi kemudian kalah dengan masker medis maupun non-medis yang sudah di pinggir jalan itu kan satu box sudah isi 50, harga 20-30 ribu kalau nggak salah. Nah, dari konveksi kelihatannya mulai menurun penghasilannya, akhirnya kita putar otak tuh. Bagaimana caranya supaya masih bisa hidup lah intinya. Terbentur keadaan itulah yang membuat kami mau nggak mau harus mencoba hal baru gitu. Akhirnya coba main di ranah kuliner dan bikinlah Nasgor Bumi Rempah. Ide dari Nasgor itu sendiri sebenarnya sudah dimulai diobrolin dari awal tahun 2020 waktu itu. Jadi salah satu teman yang main di konveksi juga, kebetulan ibunya memang pintar masak. Dan muncul ide untuk membuat nasi goreng tapi dibumbui dengan rempah-rempah. Jadi beda dengan nasi goreng kebanyakan. Nah, sehingga di bulan November itu kemudian kita mulai coba tuh campur-campur ini, kok pakai ini, trial error lah. Akhirnya kita nemu beberapa menu yang kemudian kami rasa rasanya udah oke, sehingga bisa kami jual itu, bisa kami tawarkan ke orang-orang. Owner dari Nasgor Bumi Rempah sendiri sebenarnya selain saya ada 3 orang lagi, jadi total kami 4 orang. Yang mana 4 orang ini memiliki tupoksi masing-masing. Ada yang ngurusin mengenai masalah operasional, ada yang ngurusin masalah kualitas rasa, jadi dia menjaga kualitas rasa di masing-masing distrik harus sama, standarnya harus sama, kayak begitu. Ada yang ngurusin bagian finance dan lain-lain, ada juga yang ngurusin marketing, kayak gitu-gitulah. Kita bagi tugas, karena kita pengen ngebentuk budaya super team. Sehingga bisa dikatakan sampai saat ini, alhamdulillah sudah buka 6 cabang, termasuk terhitung cepat larinya, karena dikerjakan oleh banyak orang. Itu lebih baik dibanding cuma 1 orang doang, seperti itu.
3 cabang nasgor pertama itu awalnya belum kami konsep seperti saat ini bentukannya. Setelah buka cabang ketiga itu, akhirnya kami memutuskan kok kayaknya nih nasgor oke juga nih kalau dibuat lebih serius lagi. Ya udah, akhirnya kami upgrade. Ada yang beberapa barang yang di-upgrade, kayak misalnya penambahan meja bar, kemudian ada neon box, menu box, dan lain-lain seperti itu. Sehingga itulah yang membedakan harga modal saat ini dengan kalau yang dulu waktu di awal-awal. Kalau yang dulu awal-awal, total belanjaan segala macem buat keperluan di luar harga kios ya, itu mungkin sekitar 10 juta per kios. Tapi kalau saat ini karena sudah ada penambahan dan lain-lain, harganya beda lagi gitu. Kalau dipukul rata-rata penjualan per hari berapa porsi, itu kita bisa dapat sekitar 70 sampai 80 porsi. Itu yang standar. Beberapa kali, kadang dalam 1 bulan itu bisa nyampe hampir 100 lah, seperti itu. Omset dalam 1 bulan per cabangnya minimal 30 jutaan. Keunikan dari nasgor Bumi Rempah sendiri, kami menawarkan opsi lain dari nasi goreng yang biasa customer makan. Kami menambahkan beberapa campuran rempah-rempah dalam nasi goreng kami, sehingga rasanya lebih keluar, aromanya juga lebih enak. Itulah salah satu hal yang membedakan nasgor Bumi Rempah dengan nasi goreng lainnya. Menu-menu yang ada di nasgor Bumi Rempah sendiri, yang pertama itu ada nasgor tanggal tua, harganya waktu itu 8.000, itu isinya telur dan irisan bakso. Kemudian juga ada nasgor ikan cakalang, nasgor bakso cabai hijau. Kemudian juga ada nasi goreng spesial rendang, kemudian nasi goreng tongseng kambing, dan nasi goreng dendeng lada hitam. Sebenarnya kita sudah ada menu baru lagi nih, namanya nasi goreng sei sapi teluk kupang. Rasanya lebih enak, aromanya lebih keluar, sehingga temen naik kelas harus cobain menu baru kami. Kami semua kan berangkat dari orang-orang yang belum punya banyak pengalaman di bidang bisnis kuliner. Artinya kami masih terus belajar dan berproses sampai hari ini. Nah, salah satu hal yang waktu itu menjadi kendala kami adalah pemilihan lokasi. Jadi sebenarnya kalau mau ditarik ke belakang, nasgor Bumi Rempah harusnya sudah ada 8 cabang. Tapi 2 cabang yang lain, yaitu di Bintara dan di Jati Asih, terpaksa kami relokasi saat ini untuk dipindahkan ke daerah lain, ke wilayah lain. Mungkin bisa dikatakan kami salah menentukan lokasi, sehingga bisa dikatakan salesnya kurang sesuai seperti yang diharapkan. Mudah-mudahan bulan depan sudah ada 2 lokasi baru tersebut. Salah satu hal yang membuat kami saat ini bisa berjalan secepat ini, mungkin karena saat ini kami sudah membuka konsep kemitraan. Beberapa hal yang membedakan antara kemitraan nasgor Bumi Rempah dengan kemitraan-kemitraan lainnya, mungkin 2 poin yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, kemitraan kami berlangsung seumur hidup, tidak ada batas waktunya. Jadi, nanti pun juga bisa diwariskan ke ahli waris si mitra, kalau misalnya berkenan dan lain-lain, kayak gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, semua operasional di nasgor Bumi Rempah sehari-harinya nanti akan kami yang ngurusin, mulai dari pendistribusian bahan baku, pencatatan keuangan, mencari karyawan, training karyawan, sampai online-nya untuk ngurusin seperti yang ada di sini, itu nanti kami juga yang ngurusin. Jadi, mitra hanya memantau penjualan lewat aplikasi yang mana nanti aksesnya akan kami kasih. Jadi bisa sambil rebahan atau sambil melakukan aktivitas apapun di rumah atau di mana gitu kan, tinggal mantau aja, oh jam segini hari ini sudah terjual sekian, nanti 2 jam lagi bisa dicek, oh sudah nambah sekian, kayak gitu. Kemudian di akhir bulan bagi hasil antara mitra dengan nasgor. Motivasi yang membuat saya dan teman-teman kenapa akhirnya banting setir dari bisnis konveksi ke bisnis kuliner, salah satunya ya karena faktor keadaan sebenarnya, gara-gara terdesak itu tadi. Dan kemudian setelah alhamdulillah berjalan dan cukup baik, cukup lancar, akhirnya ada banyak nih kami hire karyawan, kami nambah orang, sehingga ada banyak kepala yang menggantungkan mata pencahariannya dari sini gitu. Akhirnya bisa membagi rezeki juga kepada orang-orang lain gitu. Nah, hal itulah yang akhirnya menjadi salah satu motivasi bagi kami agar
Pokoknya bagaimana caranya bisnis Nasgor Bumi Rempah ini harus tetap ada gitu. Ada beberapa rencana yang sudah kami buat ke depannya untuk Nasgor Bumi Rempah. Salah satunya mungkin karena kami tidak hanya ingin main di Jabodetabek aja, kami juga pengen main di kota-kota lain. Mudah-mudahan ada jalannya dalam waktu dekat, tahun inilah setidaknya bisa buka di kota lainnya gitu. Itu yang pertama. Kemudian kedua, kami tetap akan melakukan inovasi-inovasi rasa, sehingga ada banyak lagi rasa atau menu yang bisa kami tawarkan untuk para teman naik kelas. Kadang-kadang seiring perjalanan atau mungkin ketika baru memulai akan ada banyak yang nanya gitu. Anak muda kok berani buka ini, anak muda kok mau untuk buka itu gitu. Padahal kalian kan nggak punya pengalaman apa-apa. Kenapa? Jawab aja, anak muda memang miskin akan pengalaman, tapi kami menawarkan masa depan. Itu dia. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Teman naik kelas bisa menemukan Nasgor Bumi Rempah di beberapa sosial media. Di Instagram kita ada @nasgorbumirempah.id, di Twitter kita ada di @bumirempah_id, di Facebook juga ada, tinggal di search aja fanpage-nya Nasgor Bumi Rempah. Website juga kita ada nasgorbumirempah.id. TikTok juga ada di nasgorbumirempah.id. Jangan lupa juga untuk follow Instagram dan TikTok Ayo Naik Kelas di @ayo.naik.kelas dan juga YouTube-nya Teman Naik Kelas. Juga saksikan terus program Jalan Usaha di episode berikutnya. Ciao!